Bayangkan, hidup di dunia yang terus bergerak tanpa henti. Setiap hari kita dihujani notifikasi, target, ekspektasi, dan tekanan. Kita berlari mengejar waktu, tapi semakin kita berlari, semakin kita merasa tertinggal. Kita semua pernah merasa seperti ini, lelah, kewalahan, atau bahkan kehilangan arah. Tapi bagaimana kalau aku bilang ada cara untuk tetap tenang di tengah semua kekacauan ini? Sebuah filosofi yang usianya lebih dari 2000 tahun, tapi relevansinya seperti diciptakan untuk zaman sekarang, yaitu namanya Stoikisme. Stoikisme bukan sekedar teori, ini adalah panduan praktis untuk hidup yang lebih bermakna, lebih fokus, dan lebih damai. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Stoikisme bisa menjadi alat yang kuat untuk menghadapi dunia modern. Stoikisme adalah filosofi yang lahir di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian berkembang pesat di Roma berkat tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang filsuf, Seneca, seorang penasihat politik, dan Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi guru besar. Inti dari Stoikisme sederhana, kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Filosofi ini mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan, menghadapi tantangan dengan tenang, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam bahasa sederhana, Stoikisme adalah seni menerima apa yang nggak bisa kita ubah dan berfokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang memilih respon yang bijaksana. Sekarang, kita masuk ke inti dari Stoikisme, prinsip-prinsip praktis yang bisa langsung kamu gunakan untuk mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Ini bukan sekedar teori berat, tapi langkah-langkah kecil yang akan membuat perbedaan besar. 1. Dikotomi kendali. Dikotomi kendali adalah inti dari Stoikisme. Ini tentang membedakan mana yang ada dalam kendalimu dan mana yang tidak. Contohnya, kamu bisa mengontrol usaha dan tindakanmu, tapi kamu nggak bisa mengontrol hasil akhirnya. Kamu bisa memilih bagaimana merespon kritik, tapi kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Bayangkan, berapa banyak energi yang kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Ketika seseorang berkomentar buruk tentangmu, apa reaksi pertamamu? Marah, kesal, atau malah merasa rendah diri. Tapi coba pikir lagi, apakah itu sesuatu yang benar-benar bisa kamu kendalikan? Dikotomi kendali mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita ubah, usaha kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Dengan begitu, kita berhenti membuang energi untuk hal-hal yang enggak penting. Setiap kali kamu menghadapi masalah, tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku kontrol? Kalau jawabannya tidak, lepaskan. Kalau jawabannya ya, lakukan yang terbaik. 2. Memento mori. Memento mori adalah salah satu prinsip Stoikisme yang paling kuat. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas, kita semua akan mati, dan waktu kita di dunia ini sangat singkat. Bukan berarti kita harus takut pada kematian, tapi justru menjadikannya motivasi. Ketika kamu sadar bahwa hidup ini enggak selamanya, kamu mulai lebih menghargai momen-momen kecil. Kamu mulai bertanya, apa aku sudah menggunakan waktuku dengan bijak? Prinsip ini membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan tentang mengejar validasi orang lain, tapi tentang hidup dengan makna. Bayangkan, kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih sibuk dengan hal-hal remeh, atau kamu akan mulai menjalani hidup yang sebenarnya? Setiap hari adalah kesempatan, jangan tunggu besok untuk mulai menghargai hidupmu. Memento mori mengingatkan kita bahwa waktu adalah hadiah paling berharga. 3. Amor fati.
Amor fati adalah tentang mencintai apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik atau buruk. Semuanya adalah bagian dari perjalananmu. Ketika kamu menerima takdirmu dengan hati terbuka, kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai menemukan kekuatan di dalamnya. Kita sering mengeluh tentang hidup yang enggak adil, tentang kegagalan, penolakan, atau hal-hal yang enggak berjalan sesuai rencana. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menjadi lebih kuat. Amor fati adalah pengingat bahwa segala sesuatu terjadi untuk suatu alasan. Bahkan rasa sakit sekalipun bisa menjadi guru terbaik kita. Ketika kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai mencintai perjalanan hidupmu, kamu akan menemukan kedamaian. Setiap kali kamu menghadapi kegagalan, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik? Dengan cara ini, kamu enggak hanya menerima hidup, tapi benar-benar mencintainya. Prinsip-prinsip stoikisme ini bukan tentang mengubah dunia di luar sana, tapi tentang mengubah dunia dalam dirimu. Ketika kamu bisa mengontrol pikiran dan emosimu, dunia yang kacau ini enggak lagi terasa menakutkan. Dunia modern menawarkan banyak hal yang tidak pernah ada di zaman para filsuf stoik. Tapi masalahnya tetap sama, tekanan, distraksi, dan tantangan hidup. Di tengah hiruk pikuk ini, stoikisme justru menjadi semakin relevan. Teknologi mempermudah hidup kita, tapi juga menciptakan tekanan baru. Media sosial membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain, mengejar validasi, dan merasa kurang. Disinilah stoikisme menjadi alat untuk menemukan ketenangan. Stoikisme mengingatkan kita untuk kembali ke hal-hal mendasar. Apa yang sebenarnya penting? Apakah kita mengejar kebahagiaan sejati atau hanya mengikuti ekspektasi orang lain? Di dunia yang terus bergerak cepat, stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti dan berpikir, untuk menyaring mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya kemisingan. Prinsip ini membantu kita menghadapi tekanan dengan kepala dingin, membuat keputusan yang lebih bijaksana dan hidup dengan lebih tenang. Bayangkan, jika kamu bisa hidup tanpa terganggu oleh pendapat orang lain, jika kamu bisa tetap fokus pada tujuanmu meski ada rintangan, itulah yang ditawarkan stoikisme, kebebasan batin di tengah dunia yang sibuk. Stoikisme bukan hanya tentang hidup di masa lalu, ini adalah filosofi yang hidup yang membantu kita menghadapi dunia modern dengan keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Stoikisme bukan hanya sekedar filosofi kuno. Ini adalah panduan untuk menghadapi hidup dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan keberanian untuk menghadapi apapun yang datang. Di dunia yang penuh tekanan, di mana kita sering merasa harus terus bergerak dan bersaing, stoikisme menawarkan jeda, sebuah kesempatan untuk kembali fokus pada apa yang penting, untuk menerima kenyataan tanpa menyerah, dan untuk terus tumbuh meski keadaan tidak selalu mendukung. Kamu nggak perlu menjadi filsuf untuk menerapkan stoikisme. Kamu hanya perlu mulai dengan langkah kecil, mulai dari cara kamu merespon masalah kecil sehari-hari hingga bagaimana kamu memandang hidup secara keseluruhan. Jadi, apakah kamu siap untuk mencoba? Mulailah dengan satu prinsip saja, terapkan dalam hidupmu selama seminggu dan lihat bagaimana itu mengubah cara pandangmu. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Dan ingat, setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu ini adalah langkah pertama mereka untuk menemukan kedamaian dan makna hidup juga. Hiduplah dengan tenang, jalani hidup dengan bijaksana, dan temukan kebebasan dalam dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.